Heho Pop Gengs. Tahu nggak sih kalau anggaran untuk Kementerian Pertahanan kita yang dinahkodai Prabowo Subianto jumlahnya fantastis. Bayangin aja untuk tahun 2022 ini Kementerian Pertahanan diguyur 133 triliun rupiah. Dengan duit segitu kira-kira bakal dipakai beli apa ya? Semoga saja alutsista yang dibeli adalah model terbaru dan juga super canggih. Contohnya sih seperti berikut. Dalam sebuah operasi militer, fleksibilitas tentu menjadi hal yang sangat penting. Operasi militer tidak selamanya dilakukan di darat dan juga tidak selamanya dilakukan di laut. Biasanya bahkan ada daerah yang separuh air dan separuhnya lagi daratan. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitas terhadap medan berbahaya ini, sekarang ada nih kendaraan bernama M3 Amphibious. Seperti namanya, kendaraan yang dikembangkan di Amerika ini seperti makhluk amfibi yang bisa di darat maupun di laut. Cara pengoperasiannya pun menarik untuk dilihat. Bagian atas kendaraan yang berbentuk seperti kuping berubah menjadi pelampung dan membuat kendaraannya bisa masuk ke dalam air. Untuk negara seperti Indonesia yang medannya kebanyakan rawa dan juga sungai yang cukup dalam, M3 Amphibious ini memang layak untuk digunakan. Entah apa yang menjadi pertimbangan pemerintah nggak beli kendaraan tersebut. Tapi dari segi harga, emang sih harganya sekitar 7,5 juta US dollar atau 107 miliar rupiah per unit. Yang kalau dibeliin cilok udah bisa makan sekabupaten. Ada juga kendaraan yang melintas di udara yaitu Sikorsky dari Boeing. Kalau dari penampakannya dalam sebuah demo video, Sikorsky memang tampak seperti helikopter biasa pada umumnya. Namun jangan salah paham karena helikopter yang satu ini memiliki berbagai macam fitur andalan. Mulai dari baling-baling double yang bisa dilipat, kabin yang luas, hingga kemampuan terbang yang memberikan kecepatan, jarak dan daya angkut yang lebih mantap dari helikopter militer biasa. Secara rinci, kecepatan dari helikopter ini bisa mencapai 463 km per jam, yang 1,5 kali lebih cepat ketimbang helikopter biasa, yang disebabkan postur ramping dari helikopter ini. Oh iya, helikopter ini juga bisa terbang rendah tanpa mengeluarkan suara yang berlebihan. Jadi untuk menempatkan penembak jitu juga bisa dilakukan dengan lebih efisien. Meskipun ada banyak alutsista darat yang berseliweran seperti tank, peluncur misil, hingga kendaraan lapis baja, tapi perkembangan alutsista tetap menjadi primadona. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya kendaraan berikut bernama Elbit System. Seperti penampakannya, alutsista darat yang satu ini membawa senapan segede gaban di punggungnya untuk melakukan penyerangan. Tanahnya sampai gerak coy karena tembakan si Elbit. Nah, tembakan dahsyat yang menggetarkan sanubari tadi bisa mengenai musuh yang jaraknya 13 km dari si Elbit. Hebatnya lagi, kendaraan ini tuh bisa melontarkan proyektil sebanyak 70 buah dalam 1 menit. Jadi bukan cuma bisa menjangkau target yang jauh banget, tembakannya juga cepet. Siapa aja yang pakai kendaraan ini sih auto buat musuh ketar-ketir. Masih dari alutsista darat, sekarang ada M1150 Assault Preacher yang bisa jadi alutsista darat paling aneh. Kenapa aneh? Karena kalau biasanya alutsista darat itu takut banget dengan ranjau darat. Kendaraan yang satu ini malah ditugaskan buat nyari ranjau. Dengan moncong unik yang berada di depan kendaraan tadi, semua ranjau darat bisa dibersihin. Bahkan gak jarang tuh ranjaunya meledak boom kayak gini. Nah, makanya karena tugasnya bersihin ranjau, armor yang digunakan oleh kendaraan ini adalah yang terbaik. Karena kalau bukan yang terbaik, mana ada sih prajurit yang mau disuruh nyapu-nyapu ranjau darat? Soal teknologi militer masih ada lagi yang lebih gila, yaitu Navy LCAC. Bentuknya yang unik dengan 2 baling-baling raksasa membuat kendaraan militer yang satu ini sangat unik untuk dilihat. Dari segi kegunaan, Navy LCAC adalah pengangkut laut yang baik dan juga cepat. Gak main-main, kemampuannya bisa membawa 68 ton, yang berarti alutsista darat seperti mobil lapis baja dan juga tank kecil bisa dibawa oleh kendaraan tersebut. Soal kecepatannya juga gak main-main, karena bisa sampai 78 km per jam. Bagi negara kaya Indonesia yang terpisah kepulauan, alutsista kayak gini nih yang kita perlukan.
Dari kendaraan canggih, sekarang kita pindah lagi ke persenjataan canggih yang langsung digunakan oleh manusia. Sekarang ada nih, senjata bernama Skywall yang digunakan untuk menangkal serangan dari drone. Memang kedengaran sepele, tapi jangan salah. Karena di dunia modern, drone dijadikan alat pengintai loh, oleh berbagai orang yang tidak bertanggung jawab. Negara bisa dirugikan dong kalau aktivitas rahasia seperti rapat-rapat penting diintai sama orang jahat. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Skywall ditunjang dengan teknologi Smart Scope yang bisa menentukan jarak dan juga gerakan dari drone yang ditarget. Nah, kalau udah ditarget, tembakan drone akan mengeluarkan peluru berupa jaring yang bisa melumpuhkan drone. Drone yang didapat pun bakal diinvestigasi dan pemiliknya dicari. Wah, dengan adanya teknologi ini, kamu jangan iseng ya main drone di dekat-dekat presiden. Bisa dak-dik-duk-ser loh hatinya kalau diciduk cuma gara-gara drone. Oh iya, selain Skywall tadi, sudah ada banyak drone gun yang diciptakan kayak drone gun tactical berikut. Bahkan tentara Indonesia juga punya senjata sejenis. Wah, harusnya militer Indonesia emang gini, gak boleh ketinggalan. Oh iya, menyinggung tentang drone tadi, selain senjata penangkal, drone juga dikembangkan sebagai primadona di dunia militer. Salah satunya yang paling unik adalah Black Hornet berikut. Kalau biasanya drone militer segede gaban ya, drone yang satu ini malah mungil unyu-unyu. Ukurannya cuma 10 cm dengan berat 4 gram. Ya emang sih drone ini nggak bisa nembak, tapi soal pengintaian, dia jagonya. Dalam menjalankan tugasnya, Black Hornet ini akan diterbangkan di dekat medan yang ingin diketahui. Operator yang memegang semacam tablet bakal bisa melihat hal yang dituju oleh Black Hornet. Dari sini nih keunggulan militer yang menggunakan drone mungil tersebut, karena bisa mengetahui status musuh. Hebatnya lagi, selain bisa digunakan untuk mengintai, siapa sangka kalau baling-baling khusus dari Black Hornet juga bisa mengangkat persenjataan. Jadi bisa juga tuh dijadiin suplai barang. Terus persoalan harga, Black Hornet emang mahal karena sekitar 195.000 US dollar. Atau 2,85 miliar rupiah per buah. Worth it gak sih? Tapi meskipun mahal kan kegunaannya top banget ya. Oke, bicara mengenai teknologi canggih, masih ada lagi nih yang gak boleh dilupain, yaitu Avangard milik Rusia. Secara sederhana, Avangard adalah sebuah misil hypersonic yang dikaitkan dengan pesawat tempur. Dari rumor yang beredar, kecepatan misil ini akan 20 kali lebih cepat dari suara. Kalau kecepatan suara aja nggak kerasa, ya gimana misil ini ya kan? Dari pengakuan militer Rusia, misil hypersonic tadi ini bisa dengan tepat mengenai sasaran bergerak di kejauhan 6.000 km. Jadi kalau ditembakkan dari Jakarta, misil ini bisa sampai ke Australia. Nah, dengan kemampuan menakjubkan ini, Presiden Putin sebagai pemimpin Rusia percaya diri. Kalau gak ada satu objek pun yang tidak bisa mereka binasakan. Wah, pede sih pede bang. Tapi kalau nyawa orang terancam ya salah juga sih.